Muda, kembali lagi bersama podcast Dosen Mention kompetensi pasti. Kompetensi pasti. Sound efeknya applause. Nah, Sobat Muda, kenalin lagi nih. Welcome back with Sri. My name is Sri Nugrahani Ramadhani Karyana dari jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjadi moderator dalam podcast kali ini. Dan tentu saja saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya bersama teman saya. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo Sobat Muda, perkenalkan nama saya Desta Kalkavi dari jurusan Hubungan Masyarakat di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Nah, nickname-nya siapa nickname-nya? Nickname-nya Desta. Wis. Nama panggungnya? Nama panggungnya sama Pak. Nanti bisa dibicarakan lagi kali ya Desta ya untuk nama panggungnya. Nah, di sini kita bersama orang baru nih teman-teman. Penasaran nggak? Kayaknya beliau ini sangat easy going gitu loh, teman-teman, sangat ceria. Nah, boleh banget mungkin untuk Pak Cahyo memperkenalkan dirinya, Pak. Mungkin di nama lengkapnya dan di sini berprofesi sebagai apa? Nama lengkapnya ada di sini, profesinya juga ada di sini. Nanti muncul dari sini. Oh gitu Pak. Iya. Boleh, berarti itu berkaitan dengan nanti di editing ya Pak ya? Nanti bagian editing. Iya. Nah Sobat Muda, buat kalian yang belum kenal dengan beliau itu bernama Pak Cahyo Wibowo dan biasa dikenal sebagai Pak Cahyo ya Desta ya. Nah Pak Cahyo ini, beliau berprofesi sebagai dosen untuk mata kuliah video production dan editing. Nah gimana Pak Cahyo, mungkin untuk menjelaskan terkait apa sih yang Bapak ajarin kepada kita nih anak-anak dari hubungan masyarakat? Apa yang diajarin mata kuliah apa yang sekarang diajarkan video production dan editing. Ya secara harfiah udah jelas sih yang diajarin video production, produksi video dan editing gitu. Secara simpelnya seperti itu. Siap. Mungkin ada contoh-contohnya Pak. Kenapa sih? Apa sih tujuan dari Bapak mengajar video production dan video editing ini kepada kita semua? Oke. Ini kan Desta, Sri anak humas. Iya betul Pak. Apa kira-kira manfaatnya video production untuk anak humas? Gimana tuh? Gimana kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih mungkin video editing ini manfaatnya tuh selain berhubungan sama jurusan kita sendiri gitu ya. Jadi emang kita nih disiapkan, mana tahu nanti setelah lulus dari sini kita mau ada di dunia industri gitu ya, terutama di bagian editor sendiri ini atau jurnalistik sendiri. Jadi kita udah bisa mempersiapkan nih apa aja sih yang harus disiapkan gitu loh, dan gimana sih teknik editing dalam jurnalistik kalau misalkan kita mau ke arah jurnalistik gitu ya Kak. Gimana sih teknik editing jurnalistik yang benar dan baik ini gitu loh. Kalau dari aku gitu sih Pak. Kamu jurusannya jurnalistik atau humas? Humas. Nah, humas itu apa? Hubungan masyarakat, tapi itu ada kaitannya Pak, karena di sini humas kan kita juga cakupannya cukup luas ya Kak Sri, karena bisa ke bagian PR-nya sendiri atau ke bagian desain grafisnya sendiri. Kayak kemarin kita udah dapet uji kompetensinya ya Kak, di bagian graphic designer. Terus kebetulan juga uji kompetensi kedua kita nanti bakal ada video editing ini ya Kak. Jadi emang cakupannya menurut saya humas. Tujuan utama kehumasan apa? Desta dan Sri, tujuan utama kehumasan. Mungkin Desta jangan banyak heboh, nanti mic-nya kresek-kresek ya. Tujuan utama kehumasan apa? Tujuan utama kehumasan. Ini sebelum kita masuk ke video production dan editing, manfaatnya buat jurusan hubungan masyarakat. Oke, mungkin kalau tujuan dari kehumasan sendiri menurut saya yang sudah kita pelajarin juga ya Desta ya. Jadi tujuan dari PR atau humas itu sendiri adalah menjaga citra atau image dari sebuah perusahaan, atau semisalnya ada pertemuan ataupun memang akan ada kerjasama B2B gitu loh, business to business antara satu perusahaan ke perusahaan lain gitu, kan butuh representasi. Nah, orang PR atau orang dari humas itu sendiri akan menjadi representasi dari perusahaan tersebut. Maka dari itu biasanya orang PR itu merupakan orang yang istilahnya mumpuni dan mampu untuk memecahkan kayak krisis yang terjadi di perusahaan, ataupun kalaupun dia mau menjadi representatif dari kalau akan dilaksanakannya press conference dan lain sebagainya. Itu sih Pak kalau menurut saya. Kalau yang tadi kan Sri dan Desta ngejelasin tugas utama kehumasan
kurang lebih menjadi corong perusahaan lah. Apapun perusahaannya, perusahaan gede, perusahaan kecil, kalian jadi humasnya Haus misalnya, atau humasnya UMKM atau humasnya government, tetap bottom line-nya adalah menjadi corong perusahaan. Nah, hubungannya dengan video production gitu, humas zaman now gitu, humas zaman now itu beda dengan humas zaman old dulu gitu. Zaman dulu itu lebih mengandalkan press release biasanya gitu. Setiap ada kegiatan, mau CSR, mau krisis manajemen tadi disebut Sri kan bagian dari kehumasan, karena mau ada CSR gitu, bikin press release, disebarin ke surat kabar gitu. Dulu banyak gitu. Sekarang dengan maraknya digital ini, surat kabar berguguran gitu, press release itu menjadi kurang efektif gitu. Sekarang banyak humas melakukan penetrasi pekerjaannya lewat video, memanfaatkan sosial media gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Humas-humas yang tidak memanfaatkan sosial media akan kalah lah dengan humas-humas corporate atau UMKM yang pakai penetrasi sosial media. Sosial media apa gitu? Sosial media sekarang didominasi oleh video. Apa yang sekarang marak gitu, viral lah namanya, FYP lah namanya, itu semua lewat video, bukan lagi .com, bukan lagi surat kabar gitu, bukan lagi TV. TV bisa viral tapi TV pun video gitu. Nah, itulah pentingnya mungkin ya kajurnya merasa teman-teman di jurusan Humas LP3I ini mendapat mata kuliah video production, karena yaitu zaman sekarang hampir semua orang melakukan penetrasi lewat video. Mau sales marketing, mau humas, mau branding, semuanya soal sosial media. Kemarin kampanye 2024 gila-gilaan tuh, perang video lewat sosial media gitu. Betul. Dan itu lah yang menentukan, yang mempunyai peran untuk mengagitasi masyarakat gitu. Mengagitasi itu membujuk segala macam gitu. Itulah mungkin kenapa jurusan Humas di LP3I ini merasa perlu ada mata kuliah video production gitu. Apa itu video production? Sri sama Desta kan udah paham, udah mafhum, udah katam lah. Tadi pertanyaannya apa sih? Terkait tujuan dari Bapak mengajar. Tujuan saya mengajar simpelnya adalah sekarang ini banyak skill yang bisa didapatkan secara otodidak gitu. Semua, nggak hanya video production, tapi semua skill itu bisa didapat secara otodidak lewat platform-platform yang tersedia gitu. Sekarang orang belajar gitar nggak perlu les gitar gitu. Ada YouTube yang ngasih tahu chord-chord, kunci-kunci segala macam. Dulu nggak bisa tuh. Orang sekarang belajar fotografi dengan trial and error aja bisa menghasilkan. Literasinya banyak gitu, didapatkan dari ini azan kita berhenti dulu atau enggak? Oke, lanjut aja Pak. Lanjut aja, audio aman nih? Audio aman. Ya, oke. Apa tadi? Soal otodidak gitu. Segala skill, hampir semua skill bisa didapatkan secara otodidak lewat berbagai macam literasi, lewat berbagai macam platform. Tapi ada plus minusnya otodidak itu gitu. Kadang kita merasa benar tapi belum punya pondasinya gitu. Semua sekarang kalau dibilang apakah semua orang bisa bikin video? Bisa, pasti bisa gitu. IG Reels sudah mempermudah itu, TikTok sudah mempermudah itu, aplikasi editing sudah mempermudah itu, CapCut, KineMaster gitu, segala macam itu bisa didapatkan secara gratis gitu. Zaman dulu boro-boro orang nyentuh video, boro-boro orang nyentuh editing gitu, karena untuk punya device-nya aja lumayan mahal gitu. Nah, sekarang orang bisa dengan mudah mengakses, bisa melakukannya secara otodidak, bisa melakukannya secara suka-suka, tapi belum tentu mereka punya bekal dan fondasi yang teorinya yang seperti apa. Kenapa teori itu penting? Karena teori itu menjadi bekal bagi kita untuk mengetahui dasar-dasarnya, basicnya gitu. Ketika
kalian menguasai basic, mau lompat ke advance gitu loh. Advance itu yang tingkatan lebih tinggi, nggak masalah gitu. Yang penting kalian tahu aturannya dulu, aturannya seperti ini nih gitu. Ketika kita mau mengaji, kita kan harus tahu dulu alif ba ta-nya seperti apa, baru nanti lanjut. Nah, di video production tujuannya untuk mengenalkan dasar-dasar gitu. Kalau soal eksplorasi sih kalian bisa dapatin dari mana aja gitu, nggak harus dari bangku kuliah, nggak harus dari saya gitu. Kalian bisa dapatkan banyak referensi, tapi basicnya kadang orang lupa gitu. Ketika belajar secara otodidak itu kadang seringkali orang lupa basic-basicnya seperti apa gitu, aturan dasarnya seperti apa gitu. Itu yang coba saya sharing sama teman-teman. Bukan mengajari tapi sharing sih kalau saya sih, karena dari mata kuliah ini, dari kampus ini juga saya dapat feedback yang lumayan dari teman-teman anak-anak muda ini gitu sih, Desta dan Sri Nur Agraita. Sri Nugrahani, Pak. Nugrahani, Desta Ikal. Ya. Jadi gimana Desta? Kalau menurut saya pribadi sih emang video production ini emang penting ya di jurusan kita sendiri, kayak apa yang tadi Pak Cahyo udah jelasin gitu. Dia mau Iya, tadi kan juga memang tadi kita udah ngobrolin ya sama Pak Cahyo dan juga tadi sudah diskusi bersama Desta terkait apa sih tujuan dari kita belajar dan mempelajari mata kuliah video production dan editing. Karena memang ada kalanya ketika kita belajar dari internet atau otodidak, kita tuh belum tahu dan belum paham yang menjadi fondasi atau dasarnya itu yang kayak gimana. Tahu-tahu kita udah belajar yang memang yang paling sulit gitu, sampai melupakan apa sih yang menjadi landasan dari video production dan editing itu sendiri. Dan memang penting ya, utamanya di jurusan hubungan masyarakat, bagaimana cara kita menginformasikan terkait mungkin misalnya perusahaan kita, mungkin misalnya kita akan misalnya kedepannya akan melaksanakan sebuah acara nih, mungkin kita bisa melaksanakan press release ataupun membagikan video terkait press release kita kepada halayak, dan itu udah pasti mempermudah kerja kehumasan itu sendiri. Nah, bahkan di jurusan hubungan masyarakat sendiri kita ada mata kuliah digital PR loh teman-teman. Jadi public relations atau kehumasan yang sudah digital, yang memang kita nggak hanya mempelajari bagaimana penetrasi kita ke sosial media atau internet, tapi juga mempelajari dan memproyeksi masa depan kehumasan itu gimana sih. Nah, kita sama dosen kita belajar gini Pak, jadi di masa depan nanti ada kemungkinan banyak pekerjaan yang digantikan oleh artificial intelligence atau dari AI sendiri. Nah, mungkin Bapak sudah tahu terkait adanya AI yang sudah memproduksi video. Wah, saya belum tahu tuh. Waduh. Aduh. Ada ya? Iya, ada. Jadi di website dari AI tersebut bisa membuat suatu video yang memang istilahnya sudah terlihat real dan sudah terlihat seakan-akan memang itu loh aslinya, padahal kenyataannya tidak. Itu cuma generate atau buatan dari coding-coding yang dimasukkan dari AI. Nah, sebenarnya agak mengkhawatirkan ya Desta ya, dan juga Pak Cahyo. Takutnya mungkin posisi kita sebagai produser video ataupun video editor itu tergeser oleh zaman atau mungkin tergeser oleh AI. Nah, kalau boleh saya pengen tahu Pak, kira-kira tanggapan Bapak terkait hal itu bagaimana? Oke, satu yang pasti gitu, kita nggak bisa ngelawan zaman gitu. Apapun sekuat apapun ikhtiar kita nggak bisa ngelawan zaman. Bahwa AI itu hadir dan akan semakin kuat dan canggih, ya pasti gitu. Itu sebuah keniscayaan lah gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu, nggak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah mengikutinya, mengadaptasinya, kemudian mengimbanginya gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu, ada satu yang tidak bisa dimiliki oleh AI, artificial intelligence. Artificial intelligence kan artinya kan ya buatan lah, intelijensia buatan gitu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Benar yang dibilang Sri gitu. Video editing ketika dulu kita bikin podcast seperti ini pakai 3 kamera, satu-satu mesti dipilah-pilah tuh.
Cam 1, Cam 2, Cam 3 mana yang mau dipakai gitu. Sekarang dengan AI tiga source itu dimasukin, cemplungin, dia yang bisa cutting sendiri-sendiri tuh gitu. Dia yang bisa cutting ketika saya ngomong berarti close up saya, ketika Sri ngomong close up-nya Sri, ketika Desta ngomong close up-nya Desta. Itu bisa dilakukan oleh AI gitu. Video production tadi Sri bilang iya bisa dilakukan, skripsi bisa dilakukan oleh AI gitu. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Apa yang tidak dipunyai AI? Voice over, kemarin teman-teman dapat tugas bikin company profile, banyak yang pakai voice over by AI. Iya betul Pak. Bagus, lebih bagus dari kalian gitu, lebih bagus dari kalian. Gitu. Tapi apa yang bisa kalian ungguli AI itu? Apa yang tidak dimiliki AI? Apa? Mungkin kecerdasan emosional. Karena tadi kan khawatir posisinya digantikan AI kan gitu. Untuk menangkal kekhawatiran itu sebenarnya teman-teman perlu punya bekal dan perlu punya keyakinan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Presenter TV di luar negeri udah ada yang siaran pakai presenter AI. TV One sudah mencobanya gitu. Tapi apa yang belum optimal dari itu? Apa yang tidak dimiliki oleh AI? Kalau menurut saya sih apa ya? Mau bilang kecerdasan emosi atau gimana? Oke, kecerdasan emosi ya, itu kuncinya gitu, kecerdasan emosi, empati, simpati yang berhubungan dengan itu yang tidak dimiliki oleh AI. Bagaimana kita mencurahkan emosi gitu. Ketika kita voice over merasa minder dengan voice over yang dilakukan oleh AI, ya berarti kita belum tahu teknik voice over gitu. Katakanlah gitu, di mana ada intonasi yang dimainkan gitu, di mana ada stressing yang dimainkan. Ketika udah berprofesional, nggak perlu khawatir dengan AI gitu. Mereka bisa lebih bagus dari AI. Presenter TV gitu digantikan oleh AI gitu. Presenter yang beneran profesional nggak perlu khawatir gitu. Misalnya sekelas Najwa atau sekelas Jimmy Fallon gitu, nggak perlu khawatir dia digantikan oleh AI. Karena dia punya satu yang tidak dimiliki AI, soft skill gitu. Soft skillnya yang nggak dimiliki oleh AI, bagaimana dia bereaksi secara spontan gitu, bagaimana dia berempati, bagaimana dia bersimpati, itu tidak dimiliki oleh AI gitu. Pun demikian dengan editing dan video production gitu, karena mereka bekerja berdasarkan kan algoritma kan. Ketika saya ngomong, dia membaca, dia cutting gitu, tapi dia tidak memainkan. Kalau di editing kalian udah belajar soal L-cut, J-cut, itu nggak mungkin dimainkan oleh AI gitu. Dia akan mainkannya ya secara itu aja, mekanik aja gitu, cutting biasa gitu. Ya halus sih, dibilang kasar enggak, tapi secara teknik yang lebih advance gitu, di mana kita memberikan feel gitu. Ketika kita memberikan feel, melibatkan feel, yang tadi Sri bilang istilahnya emosi, itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Belum bisa, nggak tahu kalau kedepannya bisa. Ya mungkin nggak tahu, kita harus one step lagi dari AI gitu. Jadi menarik ya, bagaimana kita membahas terkait kita kayaknya membahas kehidupan ini, bukan soal video. Itu bagian dari video production ya. Bagaimana kita menanggapi, kita lebih banyak membahas soal filosofi deh, bukan teknis ini. Nah, ngomong-ngomong soal teknis ya. Ngomong-ngomong soal teknis nih Pak, kan nanti di jurusan hubungan masyarakat tingkat 2 akan ada UAS untuk membuat video dokumenter. Oh ya? Iya. Susah banget itu. Gimana tuh dia tanggapannya? Menurut Bapak sendiri nih, tanggapan terkait video dokumenter ini, gimana sih Pak cara tips and trick yang baik membuat video dokumenter ini biar kelihatan kayak wah banget gitu ya ditonton sama orang-orang gitu sih Pak kalau pertanyaan saya. Ini sebenarnya kan mata kuliah hari ini nih, dokumenter nih udah Betul. Nanti kalau dibocorin di sini nggak ada yang kuliah di LP3I dong. Itu kan buat wawasan masyarakat umum ya, nggak cuman LP3I doang Pak. Iya, nanti nggak ada yang perlu lagi kuliah. Udah tahu saya. Tenang Pak, masih perlu. Nggak cuma video dokumenter doang ya materi dari video editing ini. Buat yang kalian penasaran terkait video production dan editing, silakan untuk menjadi bagian dari kami mahasiswa hubungan masyarakat di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, dan mungkin berkesempatan untuk bertemu dengan
Pak Cahyo Bibo. Asik banget kan, beliau ini dosen loh, cuman kita ajak bercanda juga. Chill banget. Enggak, dosen itu side jobnya sebenarnya. Mantap. Main jobnya sama seperti kalian, pelajar lah. Ya. Terus apa pertanyaannya? Tadi sih Pak paling tips and trick dari bikin video dokumenter ini tuh gimana Oke. gitu biar nggak tanpa. Apa dokumenter yang pernah dilihat Desta atau Sri? Taylor Swift kalau kita Nontonnya di mana tuh? Di mana tuh Kak Sri kira-kira? Oh, kita nonton bareng ya waktu Betul. itu. Nonton bareng. Ya nggak tahu. Karena mungkin di LP3I Depok ini banyak Swifties gitu. Di IG-nya banyak promo Taylor Swift event gitu. Dokumenter itu apa ya? Ya saya banyak berkecimpung di dokumenter lah di TV semenjak tahun berapa itulah. Ya banyak bikin dokumenter dan feature ketimbang liputan biasa atau program produksi lain. Dokumenter itu menarik gitu. Karena apa? Karena itu sifatnya sangat subjektif gitu. Sangat subjektif itu artinya apa? Boleh dibilang dalam tanda kutip ya terserah yang bikin mau diapain gitu. Merah itu bisa dibikin biru, biru itu bisa dibikin merah oleh dokumenter gitu. Kalau Taylor Swift mungkin agak segmented ya, mungkin nggak banyak orang Cilodong yang berkesempatan bertemu Taylor Swift gitu. Tapi orang Indonesia, Jakarta khususnya pasti pernah dengar kasusnya Kopi Sianida ya, Jessica dan Mirna Solihin gitu. Yang dokumenternya juga rame diberitakan. Nah, dokumenter itu kurang lebih seperti apa judul dokumenter itu? Ice Cold gitu loh. Kurang lebih seperti itu gitu. Bisa memframing gitu. Pun demikian dokumenter historical itu bisa memframing gitu. Itu tergantung nawaitu dokumenter makernya sebenarnya. Nawaitunya bagus atau enggak gitu. Karena dokumenter itu bisa juga dijadikan alat propaganda gitu. Dan seringkali itu dijadikan alat propaganda dokumenter terkait historical gitu. Misalnya Hitler lah, terkait G30 SPKI lah, itu seringkali dijadikan alat propaganda. Lagi-lagi karena dokumenter itu subjektif, outputnya nanti di ujungnya itu tergantung nawaitu dokumenter makernya gitu. Nawaitunya seperti apa gitu. Dokumenter sendiri itu kan ininya banyak, ada yang soal biografi tadi kalian sebut Taylor Swift gitu, teman-teman yang langganan Netflix tuh ketika ngeklik genre dokumenter itu banyak banget biografi prominent people pesohor lah gitu. Ada Taylor Swift yang sekarang, ada Lewis Capaldi yang dulu, ada Beyonce, ada Michael Jordan, ada David Beckham gitu. Dan itu keren-keren semua gitu, keren-keren semua. Yang biografi itu dokumenter biografi itu kalau saya melihatnya lebih tulus, artinya tidak banyak framing di situ gitu, beda dengan dokumenter yang urusannya historical gitu, ke sejarah gitu. Kalau kata orang-orang kan sejarah itu milik penguasa gitu kan, penguasanya siapa sejarahnya bisa dibikin seperti itu. Tapi kalau kalian mau lihat dokumenter yang fun gitu loh, yang menyenangkan, biografi itu salah satunya. Dokumenter traveling itu juga banyak di OTP gitu loh, Netflix lah, Disney gitu, HBO banyak gitu. Nah, apa tipsnya tadi Desta nanya, apa tipsnya bikin dokumenter gitu? Sama seperti bikin cerita atau bikin tulisan investigatif misalnya. Cari yang nggak pernah dilihat orang atau jarang dilihat orang gitu. Itu yang tips yang pertama adalah cari yang nggak dilihat orang secara banyak gitu. Ketika kalian bikin dokumenter tentang Michael Jackson gitu, semua orang tahu siapa itu Michael Jackson gitu. PR-nya adalah bagaimana menceritakan Michael Jackson yang tidak diketahui orang banyak gitu. Ketika bikin dokumenter Kopi Sianida itu, semua orang tahu tuh kasusnya tuh. Semua orang tahu kasusnya, semua orang punya keberpihakan masing-masing. Ada yang pro tersangka, ada yang meragukan tersangka ini gitu. Nah,
itu PR-nya adalah mencari apa yang tidak dilihat orang gitu. Kegagalan si dokumenter, bukan kegagalan gitu, kurangnya dokumenter kopi sianida itu salah satunya dia tidak bisa mendapatkan akses untuk wawancara ke tersangka, ke penjara, tidak dikasih izin gitu. Dia hanya wawancara ke jaksa penuntut gitu kan, jaksa penuntut ke pembela, tapi ke tersangkanya enggak gitu. Dokumenter itu ketika mau komprehensif, kalian harus melibatkan banyak narasumber di situ. Apa gunanya narasumber? Banyaknya narasumber itu untuk menguak yang tidak banyak diketahui orang gitu. Ketika kalian nonton dokumenternya David Beckham, dia mewawancarai istrinya, dia mewawancarai teman-temannya David Beckham kejauhan ya buat kalian, dia siapa ya? Ya kopi sianida lah gitu. Tapi intinya apa tipsnya? Cari yang tidak banyak diketahui orang, cari data dan fakta yang belum diketahui banyak orang gitu. Itu bisa menjadi landasan membuat sebuah dokumenter atau bahkan membuat film yang menarik, atau membuat buku atau membuat apapun gitu. Ketika kalian menemukan sesuatu yang belum diketahui banyak orang, itu sebenarnya modal yang paling besar lah gitu. Oke. Berarti kurang lebih kayak gitu ya tips and trick dari Kurang lebih berarti pas dong. terkait tentang dokumenter yang bakal kita buat nantinya, mungkin bisa kita implementasikan ya Kak dari tadi. Betul banget, tips yang yes. Kak cari. Betul, mungkin buat teman-teman di rumah nih yang mau belajar ataupun penasaran terkait apa sih yang dipelajari di jurusan hubungan masyarakat. Nah, salah satunya adalah di video production dan video editing ini, khususnya adalah video dokumenter yang akan kita buat proyeknya di ujian akhir nanti ya desa ya, yang akan menghasilkan begitu banyak beragam dokumenter yang mungkin Pak Cahyo juga penasaran ya. Mantap. Bakal bikin apa aja. Mungkin nanti karya-karya teman-teman bisa tayang di Netflix kan gitu ya. Amin. Betul. Kalau UTS bikin apa UTS-nya? Kalau kemarin kita UTS kebetulan bikin company profile ya Kak. Betul. Video company profile. Sebelumnya di jurusan kami juga pernah bikin company profile, cuman hanya saja dalam bentuk desain ataupun kayak brosur company profile gitu loh. Betul. Itu di jurusan graphic design. Designer. Nah, graphic designer. Nah, dan akan ada banyak hal lagi yang kami pelajarin, dan tentunya kemungkinan sobat muda yang penonton sekarang penasaran nih kita belajar apa saja. Nah, jadi kesimpulan dari Nahnya itu pembicaraan udah 3.433 kali. Udah ada kata nah sebanyak 3.434 keren kali. banget, sama apa gitu. Dihitungin ya ternyata selama ini pernah kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi selama pembicaraan ini kita sudah membicarakan terkait apa saja sih tujuan dari Pak Cahyo mengajar video production dan juga video editing, dan juga bagaimana cara kita untuk menangani ataupun cara menyikapi terkait proyeksi yang akan terjadi di masa depan, khususnya di bidang video production atau video editing ini. Dan juga tadi terakhir kita ngebahas ini tentang mengerucut lagi, kita membahas terkait video dokumenter. Yang tadi itu tentang dokumenter biografi ya teman-teman. Dan masih ada banyak dokumenter lain yang mungkin bisa kalian saksikan di hasil dari project-project teman-teman humas kita nanti ya. Nah, sebelum 3.430. sebelum kita tutup podcast ini, terima kasih banyak kepada Udah deh, belum dapat apa-apa pemirsa. Udah. Jargon sekali. Iya betul. Kita tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. Pak Cahyo Wibowo Sama-sama. selaku dosen kita, dan juga Ini harus ada seri 1, 2, 3, 4, 5 gitu banyak. kepada Pak Cahyo selaku dosen dan juga selaku narasumber hebat kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Desta Haikal Kafi selaku teman saya dan juga rekan saya dalam podcast kali ini. Beliau juga mahasiswa hubungan masyarakat. Dan juga terima kasih banyak kepada para penonton sobat muda yang berada di rumah yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini dapat memberikan begitu banyak manfaat, banyaknya informasi baru, dan juga membuka pemikiran-pemikiran kalian terkait
jurusan hubungan masyarakat ataupun terkait bagaimana cara menyikapi tentang video production editing nanti di masa depan. Nah, 3.430. Mungkin sebelum kita tutup sesi podcast kali ini kita Berdoa. jargon dulu. Oh, kali ya. jargon, Iya, kalian betul. berdoa. Boleh kali ya, Kak. oke, terima kasih kepada kalian semua, kepada para penonton di rumah. Sebelum kita tutup, mari kita jargon dulu. Dosen mention kompetensi pasti. Pasti. Sampai jumpa di episode podcast Dosen Mention selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. Dah.